lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi dari 7 negara. Fantastis sekali. Mualaf. Kok bisa sih orang yang sudah sekolah di Sekolah Tinggi Teologi atau STT di 7 negara loh, nggak tanggung-tanggung. Kok bisa mualaf? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Nama lahir saya T. Bansui. Nama baptis saya Matius. Nama Islam saya Rohmat Hidayat Saripudin. Gelar saya MBA MM. Tapi MBA-nya singkatan mantan budak Angon alias pendeta. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi kalau di Islam mungkin masantren. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda. Ketiga di Vatikan. Keempat di Jerman. Kelima di Australia. Keenam di Venezuela. Ketujuh di Korea. Saya itu mendengar pernyataan ini bingung. Apakah memang ini betul-betul terjadi? Kalau ini memang betul-betul terjadi, fantastis sekali ya. Mungkin ini satu-satunya loh. Ada orang yang kuliah di 7 STT, di 7 negara. Ada di Jerman, ada di Belanda, ada di mana lagi? Di Korea, terus di Venezuela, dan yang lain-lain lagi itu loh. 7 negara loh, nggak tanggung-tanggung 7 negara. Bayangin kuliah di STT 7 negara. Tapi saya itu bertanya-tanya dalam hati, benarkah demikian? Kuliah di 7 STT di 7 negara itu gelarnya apa ya? Gelarnya apa? Saya pun bingung. Tadi sempat dikatakan gelarnya itu pertama MBA, mantan budak Amor atau mantan pendeta katanya. Tapi kalau MBA itu kan gelar dari Magister Business Administration. Itu kan untuk apa ya? Bukan lulusan STT yang memakai gelar itu. Lalu juga tadi gelarnya katanya MM. Kalau MM itu kan dalam gelar kepanjangannya kan Magister Manajemen. Tapi tadi katanya itu MM itu adalah mantan misionaris. Wow. Tapi lagi-lagi betul-betul kita bingung. Mungkinkah itu terjadi? Ada beberapa yang meragukan atau patut dipertanyakan. Yang pertama, kuliah di 7 negara. Harusnya itu adalah sesuatu kesulitan yang sangat tinggi loh. Mengapa? Misalnya Anda kuliah di China, harus bisa bahasa Cina. Kuliah di Korea, bisa bahasa Korea. Kuliah di Inggris, ya bisa bahasa Inggris lah. Kuliah di Belanda, harus bisa bahasa Belanda lah. Kuliah di Jerman, harus bisa bahasa Jerman lah. Karena apa? Bahasa pengantarnya kan di sana seperti itu. Lalu kemudian, di 7 negara itu gelarnya apa ya? Apakah sama-sama gelarnya apa gitu? Berarti kan harusnya ada 7 gelar. Kalau kuliah di 7 STT, 7 gelar dong gelarnya. Apa saja itu? Terus, apakah itu bisa dibuktikan gitu loh? Artinya begini ya. Orang itu menjadi Kristen karena dia punya pemahaman yang baik lah tentang Tuhan. Tentang Yesus. Kita itu ya seperti kita lah, ya saya misalnya ya. Ya paling ya kita kuliah di 3 STT lah itu di Indonesia, itu pun karena sesuai dengan tuntutan, kebutuhan kan begitu. Tapi kalau 7 itu ya, kalau 1 gelar aja S1, di 1 STT S1, di 2 STT berarti ada S2 gitu, di 3 STT berarti ada S3 gitu. Tapi kalau sampai 7 berarti ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Merek handphone kali ya, saya nggak tahu lah. Tapi ya
terserah kepada Anda lah. Karena bagi kami itu mengikut Yesus itu ya tidak ditentukan oleh pendidikan, tapi mengikut Yesus itu karena kita memang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.